Baik, teman-teman, selamat siang. Kita akan bahas pada saat pertemuan kali ini terkait dengan materi di rekayasa pondasi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pondasi dalam. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar berbagai tipe dari pondasi dangkal dan cara perhitungan kapasitasnya. Ada pondasi telapak, ada pondasi rakit, dan lain sebagainya. Kemudian kemarin terakhir pondasi sumuran. Nah, kali ini kita sudah mulai masuk ke pondasi dalam. Pada bagian kali ini kita bahas terkait dengan pondasi tiang pancang. Nah, rencananya karena bahasan cukup panjang sehingga topiknya kita bagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu bagian 1 kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi, fungsi, serta jenis dan cara perancangan atau perhitungan daya dukung dari pondasi tiang pancang. Nah, nanti di bagian kedua kita akan membahas terkait dengan kelompok tiang, yaitu daya dukung kelompok tiang dan juga metode pelaksanaan dari pondasi tiang pancang serta metode pengawasan di lapangannya. Oke, saya mulai dari definisi, fungsi, dan jenis dari pondasi tiang pancang. Apa yang dimaksud dengan pondasi tiang pancang? Yaitu merupakan salah satu jenis pondasi dalam. Ini ya, ingat ya, pondasi dalam kemarin adalah ketika L dibagi dengan B-nya lebih dari 4 gitu ya. DF atau L kedalaman dibagi dengan lebarnya lebih dari 4. Nah, ini kalau dilihat pondasi ini kan sangat langsing dibandingkan tinggi atau kedalamannya atau panjangnya, sehingga ini masuk ke pondasi dalam. Saya lanjutkan, di mana pondasi ini berfungsi untuk memindahkan atau mentransferkan beban-beban dari konstruksi di atasnya ke lapisan tanah yang lebih dalam. Jadi kalau kemarin mungkin dengan pondasi dangkal itu karena lapisan tanah yang kuat mendukung itu berada di posisinya masih cukup dangkal gitu ya. Nah, untuk pondasi dalam ini fungsinya di mana kalau nanti bebannya ini cukup besar dan lapisan tanahnya ini yang keras daya dukungnya terletak pada posisi yang cukup dalam, sehingga untuk menjangkaunya kita membutuhkan pondasi yang lebih panjang. Jadi seperti itu ya. Nah, ini pondasinya misalkan ada rumah bertingkat atau hotel gitu ya. Nah, di bawahnya ini karena posisi tanah kerasnya di bawah, sehingga kita untuk bisa menahan beban-beban yang ada di atasnya perlu ditransferkan dari posisi bangunan bawah ini ke tanah keras. Nah, untuk menjangkau ini salah satunya ya bisa digunakan adalah pondasi tiang pancang. Nah, ini proses pemancangan nanti kita akan pelajari di bagian kedua. Ini juga untuk proses dari pelaksanaan pemancangan. Di tiang pancang ini barangnya diproduksi di luar atau pabrikasi gitu ya, baru nanti didatangkan ke lapangan, kemudian di lapangan tinggal dipancang. Berbeda dengan pondasi dangkal maupun sumuran itu kan kemarin bisa dicor di tempat gitu ya. Nah, kalau pondasi pancang ini sebagian besar atau kebanyakan dia adalah precast atau pabrikasi, sehingga di lapangan tinggal dipancangkan dan bila sudah masuk ke tanah dan masuk dari desain atau rencana daya dukungnya, tinggal kita gunakan. Oke. Nah, fungsi dan kegunaan dari pondasi tiang pancang itu seperti apa? Jadi, ini yang pertama untuk meneruskan beban bangunan ya, yang terletak di atas. Tadi ya, misalkan ada beban-beban mati, ada beban hidup, dan beban-beban lainnya, misalkan lalu lintas dan lain sebagainya, yang terletak di atas air atau tanah lunak ke tanah pendukung yang lebih kuat. Nah, jadi fungsinya tadi karena memang tanah pendukungnya yang kuat itu letaknya di dalam, baik itu di dalam posisi air seperti ini ya, ataupun memang di posisi tanah tapi dia kedalamannya cukup dalam, maka dibutuhkanlah dari fungsi dan kegunaan pondasi tiang pancang. Nah, ini yang kedua untuk meneruskan beban ke tanah yang relatif lunak.
sampai kedalaman tertentu sehingga pondasi bangunan mampu memberikan dukungan yang cukup untuk mendukung beban tersebut oleh gaya gesekan dinding tiang dengan tanah di sekitarnya. Bedanya dengan yang pertama apa? Kalau pertama itu memang dia dijangkau tanah kerasnya oleh si pondasi ini, si tiang ini. Itu sampai tanah kerasnya. Nah, kalau yang kasus kedua ini, tanah keras sangat dalam sekali. Sehingga untuk dijangkau sudah tidak mungkin. Sehingga kita memanfaatkan adanya gaya gesekan antara tanah dan selimut dari tiang pancang. Nah, nanti perhitungannya seperti apa kita jelaskan. Kondisi-kondisinya harus diperhatikan apa juga nanti akan kita pelajari. Berikutnya untuk mengangker bangunan yang dipengaruhi oleh adanya gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. Nah, ini juga untuk istilahnya supaya bangunan itu tidak terapung gitu ya. Mungkin karena di laut ada tekanan ke atas, supaya bangunan kita tidak tercabut atau terapungkan oleh gaya angkat hidrostatis air itu, maka diangker dengan pondasi tiang pancang. Nah, itu salah satu fungsinya. Kemudian untuk menahan gaya-gaya horizontal dan gaya yang arahnya miring. Nah, misalkan ini dermaga, teman-teman. Dermaga ini biasanya kan gaya yang utama bekerja selain ada mungkin beban-beban di atasnya, kendaraan untuk bongkar muat gitu ya. Ini adalah beban horizontal akibat kapal yang akan menyandar. Nah, kapal yang akan bersandar ini kan beban horizontalnya cukup besar. Nah, itu salah satunya nanti ditahan oleh si tiang pancang. Oke. Kemudian untuk memadatkan tanah pasir sehingga kapasitas daya dukung bertambah. Nah, ini juga bisa suatu kasus nanti ketika tiangnya ini berkumpul atau suatu kelompok tiang di mana kondisi tanahnya pasir. Ketika kita pancangkan, nanti tanah pasir itu akan terpadatkan karena adanya desakan dari kiri kanan akibat tiang pancang yang kita masukkan ke dalam tanahnya. Ini juga bisa meningkatkan kapasitas. Juga untuk mendukung pondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah tergerus air. Nah, seperti ini dermaga atau di jembatan. Ini kan karena ada arus air laut ataupun arus dari sungai. Ini kalau kita gunakan pondasi dangkal nanti lama-kelamaan karena ada gerusan air, pondasi kita akan kelihatan dan bahkan kalau gerusannya semakin berlanjut bisa saja daya dukungnya akan drop karena tanah di bawahnya terangkut oleh aliran atau arus air. Nah, ini diperlukan kalau kasus-kasus yang seperti itu kita gunakan pondasi tiang pancang yang lebih dalam sehingga nantinya tidak tergerus oleh air. Nah, sebagai informasi mungkin hampir 80% jembatan yang ada di kita gitu ya, biasanya runtuh itu bukan karena beban di bangunan atasnya, tapi karena kegagalan di bangunan bawah, terutama di pondasi. Penyebabnya apa? Yang paling banyak atau dominan yaitu akibat pengikisan air atau scoring tadi. Karena terkikis, tergerus, sehingga pondasinya yang gagal atau fail, bangunan atasnya menjadi gagal juga. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi fungsi-fungsi secara detail, tapi kalau kita lihat fungsi kegunaan tiang pancang ini kalau di berbagai struktur ini bisa berupa untuk jembatan gitu ya, teman-teman. Ini untuk pilarnya, ini kan bangunan atas, ini pilarnya. Nah, di bawah sini itu biasanya ada pelcap. Nah, bawah pelcap ini untuk menyatukan dari si tiang-tiang pancang. Ini kondisi di air juga bisa. Kemudian di darat juga bisa juga digunakan untuk jembatan. Nah, juga ada suatu struktur yang nantinya memang tiang pancangnya itu diperlihatkan. Nah, itu biasanya sistem strukturnya adalah pel slab. Jadi pel slab itu tiang pancangnya memang sengaja diperlihatkan di atas tanah. Nah, tapi karena dia menggunakan sistem seperti itu, jarak antar ininya bentangannya juga tidak bisa terlalu panjang. Kemungkinan hanya sekitar 5 sampai 6 meter. Nah, itu memang untuk mengatasi biasanya di tanah lunak berawa seperti ini. Nah, ini tiangnya dipancangkan kelihatan, kemudian di atasnya diberikan slab atau plat lantai disatukan seperti itu. Juga di konstruksi di tengah laut pun juga bisa atau banyak digunakan struktur dari pondasi tiang pancang karena memang kepraktisannya di mana dia tinggal di
datangkan dari fabrikator, kemudian dipancangkan, setelah itu bisa kita langsung cor untuk pelcap dan bangunan di atasnya gitu ya. Itu salah satu penggunaannya. Juga untuk selain jembatan ada juga di gedung gitu ya. Itu juga banyak dipergunakan. Memang disesuaikan, kalau di gedung biasanya ukurannya juga jauh lebih kecil. Biasanya ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, tergantung memang nanti perhitungan dan kebutuhannya di lapangan. Nah, ini beberapa contoh, ini yang berbentuk tiang pancang bulat ya dari beton, kemudian ini yang kotak atau persegi dari beton. Bahkan ada yang sistemnya adalah beton tapi bentuknya dia seperti huruf H gitu ya, H-beam tapi bentuknya dari beton, ini precast juga. Nah, ini proses pelaksanaannya kalau untuk di gedung seperti ini. Juga bisa digunakan untuk bangunan-bangunan air, tadi sudah saya sampaikan ya, salah satunya untuk dermaga. Nah, di dermaga ini bisa juga digunakan baik yang tiang beton maupun tiang baja. Dan proses pelaksanaannya aja yang berbeda. Kalau di darat tadi dengan alat crane tadi ya, alat untuk mengangkat dan melakukan pemancangan, itu bisa di atas tanah. Tapi kalau di laut kita harus menggunakan ponton. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, pontonnya kapasitasnya harus berapa, kemudian crane-nya harus berapa sehingga tidak terjungkal ataupun tidak istilahnya gagal ketika kita melakukan pemancangan. Nah, ini nanti kita pelajari di metode pelaksanaan kalau dari segi pemancangan. Bisa juga ini yang bentuknya tadi kalau dari atas belum jadi seperti ini, kalau dari bawah ini dermaga ataupun jembatan yang sistemnya tadi pel slab, selain di darat, di laut pun juga bisa. Nah, teman-teman, contohnya kalau pel slab yang di laut itu yang di tol Bali Mandara ya. Nanti bisa di search di Google seperti apa. Nah, dia menggunakan tiang pancang di laut, kemudian atasnya dicor untuk dijadikan pel slab jembatan. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi saya ulangi ya. Jadi pemakaiannya itu dipergunakan bila tanah dasar suatu bangunan tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan serta beban-beban yang bekerja. Ya. Atau apabila tanah keras yang mempunyai daya dukung yang memadai itu terletak pada posisi yang sangat dalam. Jadi ada dua kondisi di mana yang pertama elevasi tanahnya yang mempunyai kekuatan daya dukung cukup itu pada kondisi yang elevasinya sangat dalam. Atau kondisi kedua, dia tidak mempunyai daya dukung yang cukup gitu ya, karena memang posisi tanah kerasnya sangat dalam, tapi bisa kita manfaatkan nanti akibat lekatan atau friksi dari dinding tiangnya ini untuk dapat mengakomodir berat bangunan serta beban yang bekerja. Jadi ada dua itu, teman-teman, nanti yang akan kita tinjau. Nah, pada umumnya tiang ini dipancangkan tegak lurus ke dalam tanah. Tapi apabila diperlukan untuk menahan gaya horizontal, maka tiang dapat dipancangkan miring atau disebutnya sebagai butter pile. Nah, ini biasanya dilihat atau dapat ditemukan di konstruksi-konstruksi dermaga ataupun jetty. Nah, ini kalau mendapat gaya horizontal gitu ya, misalkan ini lurus kan momennya dia gampang tertekuk gitu ya. Nah, ketika kita bikin tiang yang butter atau miring, nah dia saling menguatkan. Ya. Sudut kemiringan ini nantinya dapat dicapai itu tergantung dari alat pancangnya. Nah, alat pancangnya seberapa besar, kalau misalkan di laut, crane-nya seberapa besar kapasitasnya, ponton atau kapal itu, barge-nya atau ponton yang untuk meletakkan si crane ini seberapa besar, nanti mempengaruhi dari si kemiringan boom dari crane. Nah, mungkin kalian sudah belajar di alat berat atau peralatan konstruksi. Nah, nanti semakin miring boomnya kan dia membutuhkan counterweight atau kekuatan pemberat di belakang yang semakin besar, atau angka amannya ketika dia lurus dan semakin miring nanti akan berbeda. Cenderung akan lebih aman kalau crane itu posisinya lurus daripada boomnya atau belalainya itu miring gitu ya. Juga nanti disesuaikan pula dengan perencanaan, dia butuhnya
kemiringannya berapa derajat atau perbandingan 1 banding berapa. Nah, itu juga bisa. Oke, saya lanjutkan. Nah, tipe-tipe dari tiang pancang ini bisa dibagi. Nanti salah satunya adalah berdasarkan bahan yang digunakan. Apa saja kita lihat? Ada tiang pancang kayu, ya, kayu masih ada dan sampai sekarang pun masih banyak digunakan. Ada tiang pancang beton. Nah, tiang pancang beton ini jenisnya nanti ada precast reinforced concrete pile, precast pre-stressed concrete pile, dan cast in place. Nah, ini bedanya apa ini antara A dan B? Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan ya tiang pancang bertulang yang di precast kalau yang A. Nah, kalau yang B ini tiang pancang pre-stress atau pratekan yang di precast. Jadi kalau di atas itu tulangannya hanya tulangan biasa tanpa adanya stressing atau ditarik ya. Mungkin kemarin kalian sudah pernah belajar waktu kuliah umum dengan salah satu pabrikan beton ya. Nah, di situ dijelaskan ada tulangan beton bertulang biasa dan beton bertulang yang pratekan atau pre-stress. Nah, ini bedanya di situ. Nah, kalau cast in place ya berarti cor di tempat. Ada jenis-jenis tiang pancang yang memang bisa di cast in place. Nah, ini contohnya ada si jenisnya Frankie, Raymond, Simplex, MacArthur, dan lain sebagainya. Ini berbeda ya nantinya dengan tiang pancang borpel. Nah, kalau borpel itu nanti kita akan pelajari mungkin di pertemuan yang akan datang. Nah, kalau yang ini sebagai contoh misalkan si Frankie ini, dia metodenya adalah kita memasukkan selongsong atau istilahnya pipa lubang gitu ya, untuk bantuan kita melakukan pemancangan, kita masukkan, kemudian dari atasnya tuh alat pancang kita nanti memukul bagian tanah yang ada di dalam selongsong itu, sehingga tanah itu terpadatkan. Nanti setelah tanah terpadatkan, baru kita masukkan beton bertulang kita. Gitu ya. Nah, itu punya plus minus memang dari beberapa tipe itu. Beda kalau borpel kan tanahnya kita buang dulu, baru nanti setelah tanah dibuang kita masukkan tulangan, kita cor dengan beton. Nah, kalau si Frankie ini dia dipadatkan dulu tanahnya, kemudian di atasnya kan karena dipadatkan ada lubang, nah dia kita isi dengan beton bertulang. Dan memang cukup beda, dia tetap masih dengan metode dipancangkan. Kemudian yang ketiga ada tiang pancang baja, ini bentuknya bisa H gitu ya, H-beam atau bentuknya pipa gitu, kebanyakan dua jenis ini. Kemudian ada tiang pancang komposit. Nah, komposit ini adalah perpaduan antara dua material yang berbeda mutu maupun karakteristiknya gitu ya. Misalkan besi atau baja dengan beton. Ini bisa juga nanti kayu dengan beton juga sangat memungkinkan. Nah, coba kita lihat satu persatu seperti apa. Oke, mungkin ini dari penelitian yang dilakukan oleh Carson tahun 65, di mana menurut Carson panjang dan beban maksimum untuk berbagai macam tipe tiang, ini yang banyak dipakai di lapangan ini sudah disajikan oleh Carson. Nah, ini mungkin estimasi ya. Ini sangat tergantung nantinya memang dari dimensi dan kualitas dari si material tiangnya. Tapi ini secara umum seperti ini. Misalkan tiang kayu nih, tiang kayu itu bebannya kira-kira maksimal sampai 30 ton. Dan efektif kedalamannya adalah 60 feet. 60 feet itu kalau 1 feetnya 0,3 ya sekitar 18 meter. Ini udah paling maksimal kira-kira bisa digunakan di posisi itu. Ataupun yang cor di tempat. Nah, cor di tempat itu juga sama 60 feet, tapi dia kapasitasnya 2 kali lipat, 60 ton. Nah, misalkan tiang pipa. Nah, tiang pipa ini dia bisa sampai 80 feet. Nah, itu sekitar 24 meter, nanti bebannya 50 ton. Cor dalam selubung ini bisa sekitar sampai sama ya, 24 meter, ininya 80 ton. Nah, kalau beton pracetak nih, pracetak tapi mungkin belum ditegangkan ya atau belum pre-stress, ini juga bisa sampai 24 meter, kapasitasnya bisa 80 ton. Kalau tiang pipa, ini jauh bisa lebih dalam lagi, 30 meter, kapasitasnya bisa 80 ton.
Kemudian ada profil H, misalkan pakai baja, ini juga 30 meter bisa sampai 100 ton. Atau yang silinder prategang, ini berarti yang pre-stress tadi ya, ini bisa sampai 36 meter atau kapasitasnya 100 ton. Ini mungkin penelitian tahun 65, di mana sekarang teknologinya sudah jauh berkembang, baik dari materialnya maupun dimensinya. Bahkan yang silinder prategang ini kalau dulu itu masih sekitar 50-60, sekarang sudah diproduksi yang hampir 1 meter diameternya dan bahkan ada yang 1,2 meter. Dengan adanya kemajuan itu kemungkinan ini bisa jauh lebih dalam dan juga kapasitasnya juga jauh lebih tinggi. Tapi ini untuk bayangan kita, perbedaan dari penggunaan masing-masing bahan terhadap kapasitas dan kedalaman dari si tiang pancangnya. Oke, mungkin yang pertama saya bahas tiang pancang kayu. Ini tiang pancang yang jenisnya paling tua. Jadi yang pertama kali orang gunakan mungkin jenis tiang pancang kayu ini. Itu yang digunakan pertama kali sebagai pondasi. Namun umurnya tiang pancang ini karena dari kayu ya relatif pendek. Jadi mungkin umur bangunannya tidak lama. Tapi kalau memang dia terendam dalam posisi penuh di bawah muka air, dia bisa akan tahan lama dan tidak busuk. Nah, misalkan di Kalimantan kan banyak kayu besi gitu ya. Nah, itu mungkin dia akan jauh lebih tahan lama kalau dia selamanya terendam di bawah muka air, ya. Kemudian ini tadi tidak dapat menahan beban melebihi sekitar 25 sampai 30 ton per tiang. Nah, ini tergantung juga dengan materialnya dan jenis tanahnya juga. Relatif ringan sehingga mudah dimobilisasi. Berbeda dengan beton, ya ini jauh lebih ringan, mudah dimobilisasi. Kekuatan tarik dan lentur juga besar. Jadi memudahkan juga untuk pengangkatan sebelum kita baik kita mobilisasi maupun sebelum kita pancangkan. Ini jauh lebih memudahkan sehingga alat kren itu bisa dengan cara yang sederhana pun bahkan di luar Jawa gitu ya untuk bangun rumah itu malah kadang dengan pondasi cerucuk atau pondasi tiang kayu ini di pemancangannya dengan dibebani orang, biasanya dinaikin 5 sampai 10 orang kemudian sambil diputar. Nah, kalau yang lebih advance lagi ya nanti dengan alat kren ataupun dengan rangka. Nah, itu bisa digunakan juga. Kemudian mudah untuk dipotong apabila sudah tidak dapat masuk lagi ke dalam tanah. Nah, ini bisa dengan gampang kita potong ya, sesuai dengan desain ataupun kalau memang sudah mencapai tanah kerasnya. Kemudian ini lebih sesuai untuk friction pile. Nah, ini yang saya sampaikan. Friction itu apa? Ya tadi yang lekatan, yang friksi antara tiangnya, dinding tiangnya dengan tanah. Dibandingkan dengan end bearing. End bearing ini nanti kalau posisi tanah keras dapat dicapai oleh si ujung tiang. Nah, karena kayu ini cenderungnya dia kekuatan kalau kita pukul juga tidak terlalu tinggi, makanya dia lebih sesuai untuk yang gesekan daripada yang end bearingnya. Jadi dia lebih sesuai kalau untuk friction pile. Nah, ini juga dia sifatnya fleksibel dan lenting terhadap gaya horizontal. Ini sebenarnya cocok digunakan di dermaga, ya, di mana mendapat tekanan horizontal dari air dan kapal. Kasusnya kalau ada kapal misalkan ya merapat gitu kan, ada beban horizontal yang tidak tetap. Nah, tiang ini nantinya ketika mendapat beban horizontal dia akan melentur. Nah, karena sifatnya fleksibel, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini selain kayu yang cocok juga adalah tipe yang baja, gitu ya. Nah, apabila tiang kayu tidak lurus, maka pada waktu pemancangan akan menyebabkan penyimpangan terhadap arah yang telah ditentukan. Ini perlu diperhatikan juga, kayunya harusnya adalah yang lurus. Kalau tidak lurus nanti bisa patah ataupun malah tidak sesuai terhadap arah yang kita pancang. Nah, ini beberapa contoh nih, misalkan, nah kalau kayu tadi kelemahannya ini yang tipe N ya, ini apabila kena tanah keras gitu ya, kita paksakan, karena kekuatan tekannya tadi rendah, bisa-bisa patah. Kalau patah ini yang tidak memenuhi kembali ke daya dukungnya. Ini harus diperhatikan. Juga tadi kelurusan. Nah, kelurusan ini sangat penting tadi terkait dengan posisi pada saat pemancangan. Nah, ini biasanya
bisa digunakan kayu yang gelondongan seperti ini, yang panjang. Nah, aplikasinya bisa di jembatan. Nah, di kita pun bahkan mungkin di luar-luar Jawa, di daerah yang terpencil masih menggunakan sistem ini. Untuk jembatan, untuk rumah tinggal, untuk dermaga, itu masih banyak menggunakan tiang pancang kayu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian tiang pancang berikutnya, bahannya adalah tiang pancang beton. Di sini ada tipenya tadi 3 ya, precast reinforced concrete pile. Ini kita bahas yang pertama dulu. Nah, kalau ini adalah tiang pancang, pile pancang atau tiang pancang yang dilakukan precast, tapi reinforce-nya adalah beton bertulang biasa. Jadi ini tidak dilakukan metode pre-stressing atau penegangan tulangan sebelum dicor, gitu ya. Nah, ini beton bertulang yang dicetak dan dicor di dalam bekisting. Nah, nanti setelah mencapai umurnya atau kuat, itu dapat dimobilisasi dan dipancangkan di lapangan. Nah, beton seperti kita tahu ya, karena tegangan tariknya kecil, itu sekitar kalau boleh tahu 0,3 akar FC lah. Atau malah kalau praktis dianggapnya 0, maka dan beratnya juga cukup besar, maka beton ini harus diberikan penulangan. Nah, penulangan ini fungsinya adalah ya tadi, kalau beton kan tidak kuat untuk menahan tarik. Nah, kalau nantinya kita angkat dan kemudian dia mendapat gaya horizontal, itu kan ada nanti namanya momen dan menyebabkan tarik di beton. Nah, untuk mengakomodirnya adalah kita gunakan penulangan atau reinforcement. Nah, ini dapat memikul beban kira-kira 30-80 ton ya, tergantung dari dimensinya tadi dan kualitas materialnya. Dapat mempunyai tegangan tekan yang besar, nah, karena beton adalah powernya atau kekuatannya ditekan. Nah, ini dia mempunyai kekuatan atau tegangan tekan yang besar. Memang tergantung kembali ke mutu yang digunakan. Dapat diperhitungkan untuk end bearing pile, yaitu ya yang tadi, yang kalau dia dapat mencapai tanah kerasnya dia bisa digunakan, ataupun yang friction pile ketika dia nanti berupa lekatan atau gesekan antar partikel tanah dengan tiangnya. Penampangnya dapat berbentuk lingkaran, segitiga, segi 4, segi 8 dan sebagainya. Nah, ini contoh ini yang segi 4 ya, di ujungnya ini tetap diberikan runcing untuk mempermudah pada waktu kita memancangkan. Ada bentuk-bentuk lain, misalkan segitiga, segi 8 gitu ya. Dan biasanya ini sudah diberikan titik-titik angkat. Nah, titik angkat ini fungsinya apa? Ketika kita mengangkat di sini, berarti momen yang terjadi, momen lentur dan gaya tarik pada tegangan tarik pada beton ini sudah diperhitungkan. Karena tulangan-tulangan ini diperhitungkan dari posisi gaya angkat ini. Nah, kalau kita tidak mengangkat pada posisi ini, mungkin sembarangan gitu ya, bisa saja nanti beton ini mengalami retak sebelum kita pancangkan, dan ini nanti akan merugikan kita. Jadi teman-teman harus diperhatikan ketika nanti akan memancang tiang pancang gitu ya. Biasanya dari pabrikasi, kalau dari pabrikasi kita pesan gitu ya, sudah diberikan tanda ataupun bahkan seperti ini cowakan untuk mengangkat posisi tiang pancang kita. Oke, saya lanjutkan. Ini B ya, mohon maaf. Yang B adalah precast pre-stress concrete pile. Nah, ini precast tapi dia juga diperatekan atau di pre-stress. Nah, ini bebannya dapat lebih besar dibandingkan yang hanya tiang beton pracetak tadi, precast reinforced tadi. Kemudian ukuran tiang juga dapat lebih baik dan lebih langsing atau lebih kecil dibandingkan tiang beton pracetak. Karena kalau precast pre-stress ini biasanya mutu betonnya jauh lebih tinggi. Bisa menggunakan mungkin FC 50 atau FC 60 ya. Sedangkan kalau yang pracetak biasa kan kadang menggunakan FC 30 atau 40. Kalau ini jauh lebih tinggi. Sehingga nanti dia lebih langsing atau lebih ringan. Bentuk penampang umumnya lingkaran, berlubang dengan ujung tiang tertutup. Seperti ini ya. Ini seperti pensil kalau kita lihat. Ini bentuknya lingkaran, ujungnya tertutup. Di sebelah satunya nanti dia terbuka seperti ini. Ini lubang gitu ya. Jadi betonnya hanya di selimut ini. Ini tebelnya menyesuaikan tergantung dimensi. Ada yang 6 cm, 10 cm gitu ya. Dan diameternya juga bervariasi. Ada yang mulai 30 cm,
40, 50, bahkan yang tadi saya ceritakan sampai 1 sampai 1,2 meter sekarang ada. Dan panjangnya ini sekitar 6 sampai 12 tergantung nanti memang pesanan kita dan kapasitas alat angkut kita dan alat untuk memancangkan. Nanti seperti apa dan kebutuhan di lapangan. Jadi kalau teman-teman di lapangan kebutuhannya misalkan 20 meter gitu ya, bisa saja kita pesan tiangnya itu nanti tiang bottomnya yang 12 meter, kemudian tiang atasnya bisa saja hanya yang 8 meter. Atau mau dibagi 3 sama persis juga bisa, misal 7 meter, 6 meter gitu ya. Nah nanti tergantung dari kebutuhan. Dan ini nanti bisa disambung dengan las ini. Nanti kita akan bahas di pelaksanaan secara lebih detail. Nah pembuatannya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada tulangan gitu ya, reinforce, tapi nanti dia di stressing atau ditarik di ujung kiri kanan, kemudian dimasukkan dalam suatu bekisting bulat. Nah, cara untuk membuat dia seperti lingkaran ini, dia adalah diputar dengan kecepatan tertentu, beton dimasukkan sehingga nantinya sambil diputar itu dia akan memadat sendiri dan juga mengeras karena adanya gaya sentrifugal ketika kita putar. Nah, ini cara pembuatannya seperti ini ya, kenapa dia bisa lubang di tengahnya. Berbeda kalau yang precast tadi hanya diletakkan di bekisting. Kalau ini ditambah lagi dia dengan diputar. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah tiang pancang baja. Nah, ini penampangnya umumnya kebanyakan berbentuk H dan pipa atau pipe. Itu ya. Mudah penanganannya, itu karena dia ringan sebenarnya. Kemudian lebih ringan dari baja dari beton dalam artian ini. Juga nanti kalau dipotong dan disambungkan dia juga lebih mudah. Dan dapat mendukung beban pukulan besar waktu dipancangkan pada lapisan keras. Sehingga tidak menimbulkan bahaya patah seperti tiang pancang beton. Nah, karena dia kekuatannya lebih lentur gitu ya. Baja kan punya kuat tarik yang cukup tinggi dan juga kuat tekan cukup tinggi, kecuali kalau dia posisinya memang langsing, yang bahaya dari baja adalah ketekuk. Nah, tapi kalau memang seperti Habim ini kan dia cukup bagus dalam artian ketika mendapat gaya tekan. Nah, ini ketika dipancangkan ketemu tanah keras gitu ya. Kalau beton itu tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti yang kalah adalah betonnya. Kalau baja ini masih cenderungnya dia cukup kuat sehingga tidak rawan patah. Namun kekurangannya adalah dia lemah terhadap adanya korosi. Nah, ini perlu kita proteksi. Korosinya harus kita lindungi. Nah, perlindungan korosi ini ada berbagai macam. Ada yang dengan dikompositkan, nanti dibungkus dengan luarnya ini beton, namanya jadi nanti tiang pancang komposit gitu ya. Ada yang dengan dicat. Nah, dicat ini juga bisa untuk melindungi karat. Atau dipasangkan yang namanya adalah anoda korban atau cathodic protection. Nanti silahkan teman-teman bisa dicari cathodic protection itu apa. Jadi dia katoda korban, di mana sebenarnya kalau karat itu kan menyerangnya adalah unsur Fe+ ya. Jadi Fe itu kan ferrum itu kan baja atau besi. Nah, ini anoda ini memang dipasang dengan tegangan positif yang cukup besar sehingga korosi kalau menyerang bukan ke baja tapi ke dia. Sehingga dirinya nanti akan hancur akibat korosi. Nah, nanti berkala kita ganti anoda korban itu sehingga baja kita menjadi terlindungi dari korosi. Oke, itu salah satu solusinya. Saya lanjutkan. Nah, di sini yang keempat adalah tiang pancang komposit. Tiang pancang komposit ini tadi salah satu treatment untuk mengatasi, kalau yang pertama ini ya, pembusukan di tiang kayu di atas muka air tanah. Nah, ini diatasinya bisa dengan cara tiang komposit, yaitu digunakan beton di bagian atas dan tiang kayu itu digunakan di bagian bawah yang terendam terus oleh muka air tanah. Ini contohnya di gambar sebelah kanan. Jadi ini bawahnya adalah tiang kayu yang terendam oleh air, muka air di sini ya misalkan. Di atasnya disambungkan dengan beton. Nah, tentu saja yang harus diperhatikan adalah alat sambung di sini harus diberikan angkur dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan kombinasi atau komposit seperti ini. Atau sebelah kanan, ini tiang-tiang dari kayu, kemudian dicor pelkepnya.
Nah, kalau ini masih berbentuknya tiang, kalau ini sudah pelket, di mana misalkan di sini muka air tanahnya dia terendam terus. Nah, ini justru akan lebih membuat si kayu tahan lama. Bisa juga untuk korosi tadi ya, mengatasi pada baja, yaitu dengan tiang komposit profil baja yang dibungkus dengan beton. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini bisa tiang baja yang nantinya dibungkus dengan beton. Atau seperti ini juga bisa. Ini dari bajanya kemudian dipancangkan, kemudian dia dicor di sebelah luarnya dengan beton. Nah, ini untuk mengakomodasi dari korosi. Oke. Kemudian tipe tiang pancang yang lain menurut cara perpindahan dari volume tanah. Nah, karena yang namanya dipancang, kita memasukkan suatu material ke dalam tanah gitu ya, yang sebelumnya tanah itu sudah menempati pada posisinya. Ketika kita berikan suatu material baru berupa tiang pancang, kita paksakan masuk, tentunya tanah itu akan bergeser atau menyesuaikan diri jarak-jarak antar partikel tanahnya, sehingga nantinya bisa si tiang pancang ini masuk dan memberikan daya dukung yang kuat. Nah, menurut cara perpindahan volume tanah tadi, tiang itu dibagi menjadi 3, yaitu tiang perpindahan besar atau large displacement pile, tiang perpindahan kecil, small displacement pile, kemudian tiang tanpa perpindahan atau non displacement pile. Nah, bedanya apa? Kita lihat. Kalau tiang perpindahan besar, yaitu berarti tiangnya itu bentuknya pejal, gitu ya, atau berlubang tapi di ujungnya benar-benar tertutup, sehingga ketika dipancangkan dia terjadi perpindahan volume tanah yang relatif besar. Nah, yang masuk ke dalam ini adalah seperti kayu gitu ya, beton pejal atau beton yang berlubang tapi ujungnya adalah tertutup, atau tiang beton prategang. Nah, ini ya yang tadi ya, atau tiang baja bulat yang ujungnya tertutup. Kalau yang tiang perpindahan kecil, nah ini sebenarnya penjelasannya sama yang kategori pertama, hanya volume yang tanah yang dipindahkan itu cukup kecil, karena memang tiangnya tersebut mungkin tidak seperti yang di atas pejal ya, kalau ini ujungnya terbuka atau berlubang. Nah, contohnya apa? Misalkan ada tiang beton prategang tapi yang ujung depannya terbuka, itu juga ada. Kemudian tiang baja, pipa baja atau pipa H bentuknya, tiang baja H, profil H ya, atau tiang ulir. Nah, ini perpindahan dari tanahnya, volume tanah kecil. Kalau yang tanpa perpindahan, ini biasanya adalah dipasang di dalam tanah dengan cara menggali atau mengebor tanah. Nah, ini sebenarnya prinsipnya ini masuk ke dalam tiang bor, nanti kita akan pelajari. Itu di mana tiang beton yang pengecorannya langsung di dalam lubang hasil pengeboran tanah, gitu ya. Jadi dia tidak menggeser atau memindahkan volume tanah karena volume tanahnya dibuang. Oke, itu beberapa tipe dari tiang pancang. Nah, kita juga bisa mengkategorikan tiang pancang ini menurut cara pemindahan atau transfer bebannya. Nah, tadi dari bahan sudah, kemudian dari pemindahan volume tanah ya, pergeseran volume tanah sudah, juga cara pemindahan beban atau transfer. Ini dari depan sudah kita singgung. Yang pertama adalah point bearing pile atau end bearing pile. Apa yang dimaksud dengan ini? Yaitu tipe tiang pancang dengan tahanan ujung, di mana tiang ini meneruskan beban melalui tahanan ujung ke lapisan tanah yang keras. Jadi yang bekerja di sini adalah bagian ujung dari tiangnya, tiang pancangnya. Dia dapat mencapai ke posisi tanah keras, sehingga nanti dia hanya mentransferkan beban dari atas ke tanah keras itu melalui ujung tiangnya. Nah, ini berada umumnya dalam zona di mana tanah lunak berada di atas tanah keras. Jadi kalau di atasnya tanah lunak tapi tanah kerasnya posisinya ada di bawahnya gitu ya. Nah, nanti tiang itu mencapai tanah keras. Nah, yang di tanah lunak ini nanti tidak bekerja, beban tidak ditransferkan ke sana, tapi ditransferkannya nanti ke tanah keras yang di ujung tiang. Tiang pancang sampai pada batuan dasar atau tanah keras yang dapat mendukung beban dan tidak mengakibatkan penurunan yang berlebihan. Nah, ini poinnya adalah
dia mencapai tanah keras dan tidak menyebabkan penurunan. Kapasitasnya nanti sepenuhnya ditentukan dari tahanan dukung lapisan keras yang berada di ujung tiang. Jadi semua bergantung pada kapasitas daya dukung di ujung dari tiangnya. Nah, kita lihat ilustrasinya nih teman-teman. Misalkan kita punya gedung berlantai banyak tingkat gitu ya. Kemudian di bawahnya ada tanah lunak nih. Sedangkan tanah keras misalkan di posisi kedalaman 15 meter. Nah, kita untuk menjangkau ini gitu ya, kita bisa gunakan salah satunya adalah pondasi dalam menggunakan tiang pancang. Jadi kalau sistem seperti ini nanti asumsi kita dalam perencanaan, bila tanahnya ini misalkan tanah lunak gitu ya, nanti daya dukung dari pondasi ini ya ditentukan dari daya dukung tanah yang berada di bawah ini yang dapat dijangkau oleh ujungnya si tiang pancang. Jadi tanah keras ini yang berperan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ilustrasi kalau kita detailkan lagi, misalkan ini ada kolom pelcap, ini tiangnya, kemudian ini ada bedrock atau tanah kerasnya. Nah, nanti semua disupport itu by end bearing dari tanah yang keras atau firm base. Nah, ini yang tipe pertama. Kemudian dari cara pemindahan atau transfer beban untuk tipe kedua adalah friction pile. Nah, bedanya apa? Kalau dengan end bearing pile tadi, friction ini ditentukan daya dukungnya oleh perlawanan gesek antara dinding tiang dengan tanah di sekitarnya. Jadi, tahanan gesek dan konsolidasi lapisan tanah di bawahnya diperhitungkan dalam penghitungan kapasitas tiang. Nah, ini digunakan apabila memang posisi dari tanah keras atau tanah dengan daya dukung yang cukup keras sangat dalam sekali, sehingga tidak lagi efektif kita jangkau. Sehingga kita nanti akan mendesain dengan friction atau tahanan gesekan. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, misalkan pada tanah berbutir kasar yang mudah dilalui air atau permeable soil. Nah, ini jika seperti ini, maka nanti kalau pemancangan tiang dalam satu kelompok tiang gitu ya, yang terdiri dari beberapa tiang pancang membentuk satu kelompok yang saling berdekatan, ini akan mengakibatkan berkurangnya pori-pori jarak partikel antar tanah tadi, sehingga akan memadatkan tanah di antara tiang-tiang dan sekeliling kelompok tiang tersebut. Nah, ini tadi yang salah satu fungsinya dia untuk compaction pile juga. Nah, jenisnya ini untuk tanah pasir dengan kuat geser yang tinggi atau V-nya yang tinggi. Yang kedua pada tanah berbutir halus yang sukar dilalui air, impermeable soil. Nah, ini prosesnya kalau kita pancangkan dengan kelompok tiang tadi, ini tidak menyebabkan tanah di antara tiang-tiang tadi menjadi padat atau boleh disebut floating pile foundation. Jadi tidak lagi memberikan pengaruh ke tanah yang kita pancangkan. Nah, biasanya ditemukan di tanah lempung yang nilai kohesinya atau C-nya tinggi. Nah, itu ya. Nah, jenisnya seperti ini. Nah, ini sama, kita punya bangunan, kita punya tiang pancang gitu ya, di mana tanah lunak ini memang semakin ke dalam itu bertambah keras karena kedalamannya ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar yang namanya tekanan overburden. Ini semakin ke dalam kan nanti dia semakin keras akibat memang kedalamannya dan posisi beban tanah di atasnya. Namun ini tidak ditemukan sampai bawah ini tanah keras. Sehingga kalau seperti ini ya kita desainnya adalah dengan friction pile. Jadi nanti kalau yang ilustrasi tadi sebelah kanan ada yang menumpu. Nah, kalau ini tidak ada sama sekali yang menumpu. Jadi beban-beban yang bekerja nantinya akan disupport oleh skin friction atau gesekan antara dinding tiang pancang dengan tanah. Jadi seperti itu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan nih ya, mungkin saya ulang. Nah, ini tanah kerasnya kan sangat dalam sehingga pemancangan sampai tanah keras sangat sukar dilakukan atau tidak mungkin. Nah, kalau seperti itu, maka biasanya ini dalam tanah lempung gitu ya, perlawanan ujung tiang akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan perlawanan akibat perlekatan antara tiang dan tanah atau disebutnya cliff. Nah, kalau seperti itu kita mendesainnya adalah friction pile. Nah, untuk menghitung daya dukung tiang, nah nantinya kita bisa melakukan penyelidikan tanah. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar penyelidikan tanah. Itu bisa dengan
alat yang namanya sondir atau CPT. Nah itu kalau di sondir, mungkin teman-teman kemarin praktikum mekanika tanah sudah menghitung ya. Di sana ada namanya tahanan ujung dan tahanan lekatan. Karena kita memakainya adalah alat yang dikonus. Jadi dia ada dua konus yang ujung untuk mengetahui tahanan ujung, sedangkan konus yang di samping yang ada gesekan itu dia untuk merekod dari lekatan tanah tersebut. Nah itu yang nanti bisa kita gunakan untuk daya dukung. Selain itu juga pengujian tanah lain, misalkan SPT juga bisa dilakukan nanti tentu saja dengan rumus empiris yang digunakan. Nah, ini teorinya sudah sampai di sini. Mungkin nanti kita seri berikutnya adalah perhitungan daya dukung tiang.